sisipkan hatimu. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 dalam acara Damasa Kaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan juga ditayangkan secara live melalui channel YouTube Dama Meta Jember dan juga channel YouTube Dama Televisi. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan uraian Dhamma yang akan dibawakan oleh Bante Siri Ratano Mahatera dengan topik senantiasa menjaga berbuat baik. Ya, sebelum kita lanjutkan acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Karapata sebagai tanda penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya, marilah kita menjaga keheningan kita. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari, dipersilahkan. Dhammapada Appamadawago Syair 24 Uddhanawato Satimato Suci Kammasani Samakarino Sanyata Saca Dhamma Jiwino apa mata saya so Biwadati orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Tari yang sudah membacakan lantunan ayat suci Dhammapada. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, bagi yang bergabung secara langsung di Zoom meeting ini, ataupun juga yang bergabung melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Bante Siri Ratano Mahatera dengan tema senantiasa menjaga berbuat baik. Nah, sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana, izinkan saya sejenak untuk membacakan profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, pembicara kita pada malam hari ini yang saya yakin sekali banyak yang sudah mengenal beliau, ya, Bante Siri Ratano Mahatera. Ya, beliau mendapatkan upah sampada atau penabisan biku di Padepokan Dhammadippa Arama Batu Malang pada tanggal 6 April tahun 2000 pada pukul 9.47 waktu Indonesia bagian Barat dengan upah jaya Bante Sukemo Mahatera, dengan Kamawacarya Bante Joti Damotera dan Anusawana Carya Bante Ati Medo. Nah,
Demikianlah tadi profil singkat pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, tanpa berpanjang kali lebar untuk mempersingkat waktu. Dengan kerendahan hati, saya persilahkan Bante Siri Ratano untuk menyampaikan uraian Dhamma pada malam hari ini dengan topik senantiasa menjaga berbuat baik. Saya persilahkan Bante. Baik, terima kasih. Ya, satu kebahagiaan. Untuk itu, pertama-tama mari kita bersikap anjali mengingat kebesaran, keagungan Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Romo Ramani yang kami hormati, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kesempatan malam hari ini saya dari Wihara Buddha Dharma Parepare, Sulawesi Selatan, mendapatkan tugas atau diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk berbincang-bincang Dhamma dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang mana tema yang diberikan adalah senantiasa menjaga atau mengembangkan perbuatan bajik. Tentu kalimat ini tidak asing bagi kita dan ini menjadi seruan yang mungkin tidak pernah berhenti, khususnya di wihara, karena memang kebajikan dalam Buddhism, dalam ajaran Sang Buddha, ini sebenarnya menjadi pondasi yang penting seseorang untuk memperoleh kebahagiaan sejati maupun kebebasan daripada duka. Maka kebajikan ini akan terus menjadi tema pokok yang dikembangkan, yang mana seperti dalam Dhammapada, nah, kalau tadi dibacakan bagaimana kebaikan melalui upaya-upaya yang baik itu akan membawa kebahagiaan, demikian pula di dalam Dhammapada ayat 122 itu juga dikatakan, jangan meremehkan kebajikan dengan berpikir ini tidak akan berakibat padaku. Sebagaimana setetes air yang terus-menerus menetes dapat memenuhi tempayan. Demikian orang bijaksana sedikit demi sedikit mengisi dirinya dengan kebajikan. Ini adalah syair Dhammapada yang mana orang bijak itu akan selalu berupaya untuk mengembangkan kebajikan. Mengapa demikian? Karena sudah barang tentu banyak sekali alasannya kenapa kebajikan ini harus dikembangkan. Sehingga saya kira Bapak Ibu juga jangan sampai kemudian ya terkecoh. Ada suatu ketika di masa saya masih mungkin belia, merasa suatu ketika datang ke wihara itu bosan. Mengapa yang disampaikan berbuat baik, tidak lain adalah untuk menghancurkan loba, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Saat itu ada rasanya bosan, gitu, karena
anjurannya hanya berbuat baik. Nah, dan membayangkan sedangkan yang kita harapkan itu secara naluriah, bagaimana kita dapat kesenangan, bagaimana kita dapat kebahagiaan. Sedangkan ketika tugas berbuat bajik menjadi seolah-olah beban. Nah, namun dalam keadaan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ditelaah secara mendalam, ternyata ya kebahagiaan itu sendiri tidak bisa didapat serta-merta, dalam arti kemudian ketika kita dengan membiarkan diri kita dalam kelengahan, membiarkan diri kita dalam hanyut karena mengejar hal-hal yang kita anggap menyenangkan semata. Nah, maka ternyata belajar setelah itu menyadari bahwa ternyata seruan berbuat baik ini sangat perlu dan penting terus kita perbincangkan, karena sebagai bentuk pengingatan kita, seringkali kita ini memang bisa alpa. Nah, tentu kita akan kembali ke topik. Mengapa sebenarnya kebajikan ini perlu terus kita jaga dan kita kembangkan? Karena kita sebagai umat Buddha, seperti apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, bahwa setiap perbuatan yang disebut dalam Dhamma itu sebagai kama atau karma dalam bahasa Sanskerta, baik melalui fisik, ucapan maupun pikiran, akan membuahkan hasil yang sesuai. Artinya bahwa Guru Agung kita Sang Buddha menegaskan kepada kita bahwa hukum karma sebab akibat ini adalah dasar yang harus kita pahami. Jadi dengan demikian sesungguhnya hidup ini hanyalah konsekuensi. Apa artinya konsekuensi? Ketika kita tidak berupaya, seseorang yang terlena dan hanyut dalam kemanjaan, maka sudah barang tentu akan cenderung memiliki penyesalan dalam hidupnya. Karena dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dia bisa tidak menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya banyak hal yang menjadikan hidup itu menjadi sulit. Karena sesuatu ini tidak lain, jadi kama yang disebut perbuatan ini, ya sudah otomatis sama halnya diri yang bisa kita kenali saat ini juga, di mana saat ini kita terlena, maka saat itu juga ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Dan ketika ada hal-hal yang tidak terselesaikan, maka sudah barang tentu bawaan dalam batin kita, perasaan kita tentu tidak nyaman. Tetapi berbeda dengan mereka yang telah menjalankan tugas-tugasnya, artinya tanggung jawabnya. Sudah barang tentu hal-hal itu hal-hal yang berkaitan kebaikan. Nah, maka ketika dia telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan porsi dan keberadaannya, maka seseorang akan merasa lega. Bukankah kelegaan itu juga kebahagiaan? Apalagi ketika ia nantinya akan memperoleh hasil dari kerja keras itu, sudah barang tentu akan lebih berbahagia lagi. Jadi dalam hal ini, maka kita sebagai umat Buddha tidak hanya cukup berserah diri atau kemudian cukup dengan penuh harapan
atau doa-doa semata, tetapi memang tindakan nyata ini harus kita lakukan. Apakah tindakan itu berkaitan dengan fisik, tindakan jasmani kita, yaitu kaya kama, atau melalui ucapan kita, waci kama, atau melalui pikiran kita, mano kama. Jadi perbuatan itu melalui 3 pintu, pikiran, ucapan, atau perbuatan jasmani. Nah, ini yang kemudian perlu kita kembangkan. Berbuat baik seperti berdana, berbelas kasih, dan berbudi luhur, ini kenapa dilakukan, didorong? Karena ini menjadi harapan atau menjadi sebab-sebab keberuntungan di masa depan. Makanya hendaknya seseorang menyegerakan. Karena ketika seseorang tidak bergegas dalam membangun nilai-nilai luhur kebajikan ini, maka kita juga bisa tertinggal. Bahkan ada bahayanya. Ada kalanya seperti dalam Dhammapada itu juga diungkapkan. Jadi orang yang tidak bergegas dalam kebajikan bisa saja memperoleh kebahagiaan dalam keburukan. Gitu. Karena seseorang ini bisa saja saat melakukan hal-hal tindakan buruk, nah di sana juga menganggap bahwa keburukan itu sebagai hal yang biasa, yang mana akhirnya dia terbiasa dalam hal-hal yang buruk, karena dianggap yang penting menguntungkan, yang penting hidup itu berlangsung dengan normal, walaupun dengan buruk-buruk, walaupun dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka orang yang demikian juga bisa memiliki kebahagiaan. Bahkan ketika sukses melakukan tindakan buruk, itu juga mendatangkan kebahagiaan. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi kerugian, karena pada akhirnya di mana pada saat masaknya kama atau perbuatan kita, nah ketika perbuatan kita itu masak, berbuah, keburukan itu akan membuat penderitaan yang sedemikian rupa. Ada satu kisah dalam dalam Dhammapada Atthakatha. Ada suatu ketika seseorang biku yang dari beberapa arah yang mana bertemu dengan Sang Buddha. Ada sekelompok biku yang mana dalam perjalanan suatu ketika terjebak, di mana sore hari, singkat cerita, ia harus bermalam, dan bermalam itu di sebuah gua. Ternyata ketika para biku ini beristirahat di gua itu, dan gua itu longsor, ceritanya kemudian menutup lubang gua itu, sehingga para biku dengan kelelahan, kelaparan di dalam gua, yang mana setelah 7 hari masyarakat bisa membantu untuk akhirnya membuka pintu gua itu. Nah, jadi ada sebuah kejadian demikian. Ada kejadian yang kedua. Sekelompok biku yang melakukan perjalanan melihat, singkat cerita, ada sebuah kemalangan di tengah laut, yang mana setelah dengan berbagai cara, ternyata ada seorang wanita yang dianggap menjadi kemalangan. Nah, akhirnya yaitu istri kapten saat itu. Nah, kemudian istri kapten ini karena dianggap dengan menjadi kemalangan, dan akhirnya
ditinggalkan, ditenggelamkan di lautan, dan kemudian kapal itu bisa berjalan dengan normal kembali. Nah, dan berikutnya adalah ada satu kejadian di mana ada sebuah kebakaran besar yang mana ternyata tertampak ada beberapa ekor burung yang seperti kemudian sengaja atau masuk ke bara api yang membesar itu. Nah, dari 3 peristiwa ini, suatu ketika masing-masing dipertanyakan ternyata kenapa terjadi demikian. Nah, konon dari cerita Jataka ini di masa lampaunya semuanya ini sesuai dengan faktor-faktornya. Nah, ada yang para biku yang terjebak ternyata di masa lampau mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu, nah sehingga menjebak binatang masuk di dalam gua, kemudian dibiarkan di dalam lubang maksudnya, dan akhirnya setelah sekian hari dibuka. Nah, baru binatang itu keluar. Akibat dari tindakan bodoh itulah suatu ketika ternyata menjadi kondisi. Nah, jadi dalam cerita ini, ketika Sang Buddha menegaskan, tidak bisa seseorang sembunyi kemanapun, apakah ke lubang semut, kemanapun, ketika waktunya kama itu berbuah di mana saja, sesungguhnya akan menjadi sebab-sebab seseorang itu memetik buah karma itu. Jika karma baik sudah barang tentu mendatangkan kebahagiaan, jika karma buruk sudah barang tentu akan menjadi sebab-sebab penderitaan seperti itu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Mungkin di sebagian atau beberapa atau ada orang yang mengatakan, ngapain kita harus sibuk-sibuk seperti itu? Bukankah hidup kita cukup kita nikmati, kita kerjakan apa yang seharusnya? Tidak perlu. Gitu. Kita berpikir, hidup ini kan hanya sekali. Jadi kita sebagai umat Buddha harus meyakini atau sadar, keyakinan kita tentunya didasarkan dengan bukan serta-merta mengikuti semacam terdoktrinasi, tetapi bagaimana kita bisa berpikir yang luas. Bahwa jika tidak ada sebab, maka sangat sulit kita bisa pikirkan secara berpikir nalar kita, kenapa kehidupan ini sedemikian rupa, banyak perbedaan, banyak ada yang memiliki kehidupan yang diwarnai sukacita, ada kehidupan yang diwarnai duka cita, begitu. Nah, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, inilah sesungguhnya bukti bahwa apa yang diungkapkan Guru Agung kita dengan uraian yang dijelaskan dalam hukum kama adalah bukti nyata dalam kehidupan ini. Jadi dengan konsep hukum kama, maka dunia itu menjadi adil. Jadi ketika kita melihat ada berbagai kerumitan, kesulitan, tidak lain sesungguhnya ini adalah sebab-sebab dari kama atau perbuatan kita sendiri. Jadi yang jelas berkaitan kama ini, jadi keberadaan di dunia ini
semuanya itu berkaitan dengan kamanya masing-masing, perbuatannya masing-masing. Ada kehidupan yang penuh dengan sukacita, sangat bekerja sedikit sepertinya hasilnya banyak, ada yang bekerja banyak hasilnya sedikit, ada yang bekerja banyak hasilnya banyak, ada bekerja sedikit hasilnya sedikit. Nah, ini semuanya berkaitan dengan karma kita. Nah, maka karma baik, kusala karma itulah yang perlu kita kembangkan. Nah, perlu kita jaga. Jadi kebaikan. Jadi apa yang perlu kita jaga? Ya kusala karma, itulah perbuatan baik, itulah kebajikan. Ini perlu kita kembangkan, kita jaga. Dan aku salah karma, ini berusaha kita hindari. Aku salah karma, ini perlu kita hindari. Apa itu aku salah karma? Aku salah karma itu adalah perbuatan buruk, perbuatan jahat. Dan yang ketiga, yang penting adalah kita juga wipaka kama atau buah kama atau kama pala itu harus kita terima. Nah, jadi ketika kita, artinya apa? Ketika kita dalam kondisi apapun, tentu ketika seseorang melihat kehidupan ini, apakah berkaitan dengan diri sendiri atau berkaitan dengan kehidupan secara luas, maka sebenarnya dimanapun selalu ada hal-hal yang kurang. Begitu. Senantiasa ada hal-hal yang kurang. Kira-kira demikian Bapak Ibu? Nah, ketika kita kadang-kadang melihat visi kita, iya ya kok begini ya? Nah, ketika kita berkaitan dengan di mana saja, mungkin dengan keluarga, kok ada ya yang begini, yang begitu. Nanti di tengah-tengah masyarakat, kok ada yang begini, yang begitu. Jadi, ada hal-hal yang sulit kita terima. Begitu. Ya sudah barang tentu, kita semua juga tidak ingin apa tua, sakit, mati, kan begitu. Namun realita yang demikian bukankah tidak bisa kita tolak? Hal-hal apa yang di luar kejadian yang tidak cocok, tidak sesuai dengan harapan kita, apakah bisa kita tolak? Ternyata semua itu tidak bisa kita tolak. Artinya apa? Bahwa kondisi-kondisi yang walaupun kita tidak suka, oh ini pun harus kita sadari, bukankah ini hanya kondisi-kondisi. Keberadaan ini harus kita terima. Saat kita menerima, saat itu pula kita juga bisa memperoleh, nah, secara batin kita lebih bisa tenang, lebih bisa damai, lebih memungkinkan memunculkan kebahagiaan dalam diri. Tetapi jika kita menolak sebuah keberadaan yang ada, di situ justru kita akan semakin menderita. Nah, inilah mengapa kebajikan-kebajikan itu juga akan mendorong timbulnya kebijaksanaan untuk memurnikan hati kita. Nah, menjadi batin kita tidak dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, atau kebodohan. Yang ini karena jika batin kita dipenuhi dengan kebencian, kebodohan, juga akan menutup suasana atau keadaan batin yang cerah atau pencerahan itu sendiri. Tetapi dengan kebajikan ini mendukung seseorang untuk memperoleh pencerahan. Dengan berbuat baik, seseorang melatih diri untuk mengembangkan kebajikan seperti sila, konsentrasi, dan samadhi. Nah, artinya pengendalian diri seseorang akan terjaga,
kemudian kewaspadaannya akan berkembang, dan kebijaksanaannya berkembang. Jadi dengan berbuat baik, sesungguhnya seseorang ini tidak menimbulkan penyesalan di belakang hari. Begitu. Walaupun andai kata ada yang tidak yakin bahwa hukum karma ini kebenaran, kemudian dia melakukan kebajikan. Atas kebajikan itu tetap dia akan disebut sebagai orang baik. Tetapi jika seseorang karena tidak yakin, mungkin tidak percaya dengan hukum karma, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, apapun di dunia ini, dia disebut orang yang tidak baik. Nah, maka dari itu, kenapa perbuatan baik itu harus kita jaga dan kita kembangkan? Karena akan menjadikan perilaku yang baik, sila kita menjadi baik, kita menjadi orang yang terkendali, dan sudah barang tentu kebijaksanaannya meningkat. Nah, maka dengan berbuat baik berikutnya, sesungguhnya juga akan menjadi manfaat, yang mana apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak lain bagaimana sesungguhnya kita sadar bahwa hidup ini tidak lain adalah tidak memuaskan atau duka. Ketika penegasan tentang hidup duka bukan berarti kita belajar menderita atau belajar untuk menderita, tetapi justru menyadari hidup itu duka agar kita bisa atau keluar daripada duka. Seperti halnya jika ada seseorang yang tidak sadar, mungkin ada orang di jalanan tidak sadar bahwa katakanlah ia sedang mengalami depresi atau gila. Dia tidak sadar gila. Maka orang yang tidak sadar bahwa dirinya gila, mungkinkah dia sembuh dari sakitnya? Nah, maka kiranya tidak akan pernah sembuh. Karena dia tidak melihat dirinya sebagai orang gila. Menganggap dirinya sudah benar. Tetapi akan sebaliknya, ketika orang gila itu sekali waktu dia sadar, iya ya, saya kok enggak seperti orang lainnya normal. Nah, saya ini stres loh, saya ini gila. Maka menyadari akan keberadaan itu menjadi salah satu kunci untuk membuat seseorang sembuh dari sakitnya, sembuh dari kegilaannya itu. Jadi kesadaran ini adalah penting, menyadari tentang keberadaan kita. Nah, kita ini sadar bahwa kita ini sesungguhnya bukan semata-mata hidup ini sebagai sesuatu yang sangat bernilai tinggi atau benar-benar istimewa. Sesungguhnya hidup itu bukan sesuatu yang demikian. Kenapa? Karena di mana kehidupan itu berlangsung, dimulai dari diri kita dilahirkan, maka di mana ada kelahiran, kita mengalami usia tua, kita mengalami sakit, kita akan mengalami kematian, kita akan mengalami perpisahan dengan yang dicinta, kita akan mengalami bertemu dengan yang dibenci. Nah, mengalami kesusahan batin, kesusahan karena sakit fisik. Nah, bukankah ini warna daripada hidup ini? Maka dengan sadar hal itu, lalu apa hidup itu? Apa diri ini? Ternyata ketika kita sadar bahwa hidup itu adalah proses, proses itu adalah sebab akibat, gitu. Maka kita bukan melihat hidup itu sebagai yang tinggi atau sebagai yang rendah. Hidup sebagai hidup. Hidup tidak lain adalah proses. Maka dengan demikian,
mendorong kita untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih tinggi. Dan kemudian dibarengi dengan kebajikan itu akan meningkat. Karena dengan demikian seseorang akan memiliki pengalaman-pengalaman apakah sosial maupun mental. Dalam sosial sudah barang tentu ketika orang penuh kehati-hatian, tidak melakukan kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, secara sosial ini akan mudah diterima di mana saja. Membuat dirinya lebih damai, juga membuat lingkungan dan orang lain juga lebih damai. Membuat dirinya memperoleh manfaat, membuat orang lain juga memperoleh manfaat. Nah, ini dengan kesadaran ketika berkembangnya nilai-nilai bajik dalam diri. Nah, maka dengan demikian, dengan berbuat baik ini sesungguhnya seseorang telah membangun keharmonian di dalam kehidupan hidupnya sendiri maupun hidup bermasyarakat. Sehingga dengan demikian, orang yang senantiasa menjaga kebajikannya akan semakin meningkat hal-hal keluhurannya, berkaitan dengan kejujuran, berkaitan dengan kesabaran, menyikapi hidup bahwa hidup ini duka, kemudian akan mengerti seperti apa yang didorong, dianjurkan oleh Buddha, yaitu bagaimana terbebas dari duka. Seperti orang yang mengetahui bahwa dirinya ini adalah sedang mengalami depresi, stres, gila, maka ya saya harus bagaimana bisa sembuh. Maka para psikiater itu harus memancing seseorang sampai tahu bahwa orang ini pengen sembuh. Kalau pengen sembuh kan berarti dia tahu bahwa dirinya sedang tidak sehat atau sakit begitu. Nah, jadi ketika pengen sembuh, maka itulah sama halnya ketika saya pengen terbebas dari duka, maka itu menjadi jalan kebebasan dari duka. Nah, dengan demikian kebajikannya meningkat, pemahaman ini juga semakin meningkat. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebajikan yang dianjurkan, yang perlu kita jaga sesuai dengan Dhamma ini, tidak lain adalah bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi juga untuk kehidupan bersama. Namun juga kita tahu bahwa kebajikan-kebajikan ini pula yang pada akhirnya akan menjadi sebab-sebab kita untuk membebaskan dari duka. Mengetahui, mengerti, akhirnya menyadari bahwa hidup itu demikian, maka kualitas batin kita meningkat. Dengan cara itulah sesungguhnya kebajikan itu menjadi dasar-dasar tercapainya kebahagiaan secara duniawi maupun kebahagiaan adi duniawi. Kebahagiaan duniawi terpenuhinya faktor-faktor kelangsungan hidup, kebahagiaan di atas duniawi, secara batiniah kita akan lebih mudah untuk memahami dunia ini, untuk memahami kehidupan ini. Akhirnya dengan memahami itu kita lebih mudah bisa menerima segala sesuatu yang didasari pengertian, sehingga kita tidak hanyut dalam bentuk-bentuk kebodohan, dalam bentuk-bentuk penderitaan batin. Nah, maka dari itu, kebajikan marilah kita kembangkan sehingga kita yang dikatakan telah memiliki telah menjalankan tugas kita dengan baik dalam kehidupan ini. Saya kira ini sebagai Dhamma di sana atau
uraian Dhamma pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa bisa berbahagia, melihat segala sesuatu fenomena sebagai keberadaan yang wajar, dan senantiasa penuh semangat dalam mengembangkan kebajikan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Teduh, teduh, seduh. Ya, terima kasih Bante atas uraian damanya yang sangat luar biasa sekali ya, walaupun singkat tapi sangat bermakna sekali bagi kita semua. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, sebelum saya membacakan Bante, ini ada beberapa pertanyaan titipan yang disampaikan kepada saya. Ya, sebelum saya membacakan pertanyaan titipan, ya, saya persilahkan dulu kepada Ibu Bapak, saudara-saudari sedama sekalian yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Ada beberapa ini yang saya lihat yang bergabung. Ya, bagi yang ingin bertanya langsung kepada Bante, saya persilahkan. Bisa raise hand, jangan malu-malu. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Bante Siri Ratano dengan topik pembicaraan kita, yaitu senantiasa menjaga berbuat baik. Ya, kami persilahkan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang bergabung di Zoom meeting. Oke, Bante sepertinya masih belum ada ini yang bertanya secara langsung atau masih malu-malu atau mencari ilham. Nah, kalau begitu Bante, izinkan Bante saya membaca Ya. pertanyaan Bante yang sudah dititipkan kepada saya. Ini tidak mau disebutkan namanya Bante. Oh, Bante, ya, tidak ingin disebutkan namanya Bante. Yang pertama Bante, mengapa ketika kita berbuat baik itu kadang kita merasa bosan, Bante? Sedangkan sebaliknya, Bante, ketika kita menikmati kesenangan duniawi atau kesenangan indriawi kita ini, Bante, kita justru malah lebih tertarik, lebih semangat. Tidak ada pernah bosennya, justru malah lebih tertantang adrenalin kita. Tapi sebaliknya ketika kita ingin berbuat baik, oh iya, ini aja ya, ada rasa bosen gitu Bante. Nah, bagaimana ini Bante? Tips dan nasihat Bante buat kita-kita ini Bante. Silahkan Bante. baik. Jadi disebut samsara. Ya, ini sebenarnya memang apa? Ya, sengsara. Jadi kita mengenali sesuai apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, sesungguhnya telah mengalami lahir mati, lahir mati, lahir mati, yang sudah tidak terhitung sejak berapa lama keberadaan itu berlangsung demikian. Mengapa semuanya itu demikian? Tidak lain karena sesungguhnya dalam perjalanan ini kita banyak hanyut atau memilih jalan palsu. Kita belum tahu atau tidak tepat dalam memilih jalan yang sebenarnya. Sehingga ya kita ini mudah tersesat, bahkan bisa sampai menuju kadang-kadang dalam proses perjalanan hidup itu menuju ke alam-alam bawah. Nah, jadi di dalam suta itu ada Dhamma Sang Buddha ini sesungguhnya mengajarkan itu Sang Buddha menunjukkan jalan yang asli dan juga berusaha untuk menutup jalan-jalan palsu itu, begitu. Apa maksudnya dalam hal ini? Jadi seperti
mungkin sebuah ikan yang hidup di air, di kolam. Ketika kemudian mungkin seekor kura-kura bercerita, karena kura-kura ini bisa pergi ke daratan juga, mungkin sang ikan itu akan bingung ketika diceritakan bahwa di daratan itu sangat indah, daratan itu sangat menarik, begitu. Tetapi kemudian ikan ya membayangkan menariknya seperti apa? Apakah airnya dingin? Apakah airnya tidak banyak gelombang? Dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya sang ikan ya punya gambaran segala sesuatunya berdasarkan air. Nah, begitulah sebenarnya. Jadi dunia ini juga bagian jebakan dalam hidup kita. Apa itu? Ketika kita melihat keindahan, kita kemudian hanyut dalam keindahan. Anggap saja seperti kita dalam perjalanan. Satu ketika perjalanan, kemudian kita singgah di satu tempat yang sangat menarik. Karena di sana kita, ada segalanya yang kita butuhkan. Nah, maka saat kita tertarik, apakah kita ingin pergi dari sana sebenarnya? Tidak. Kita tidak ingin pergi dari sana. Nah, karena apa? Merasa di situ semuanya tercukupi. Tapi pertanyaannya, benarkah segalanya tercukupi? Nah, jadi sesungguhnya tidak tercukupi. Jadi, hal-hal yang ada dalam benak kita dalam kehidupan ini, apa yang disebut sebenarnya kendala-kendala atau penghalang-penghalang atau rintangan tercapainya kebahagiaan? Itu disebut, kalau kita biasa meditasi, ada 5 rintangan batin. Apa saja 5 rintangan batin? 1, kesenangan indria. 2, pikiran jahat. 3, kemalasan dan kelambanan. 4, yang keempat ini kekhawatiran dan kecemasan. Dan yang kelima itu keraguan-raguan. Nah, jadi berkaitan dengan kesenangan indria, nah di sanalah yang rasanya kita itu, indria itu kan ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada tubuh atau jasmani kita ini. Nah, biasanya kira-kira mata ingin yang apa? Mata selalu ingin melihat yang cocok-cocok, yang indah-indah, mencari. Telinga pengen apa? Mungkinkah setiap keinginan indria kita itu bisa kita penuhi? Nah, jawabannya tidak mungkin. Tempat yang cocok pun pada mulanya cocok. Ketika kita tetap di situ, lama-lama tidak cocok lagi, menjadi bosan. Misalkan kita capek tidur saja. Tidur pun sesungguhnya capek juga. Nah, jadi memang ini adalah penghalang sebenarnya agar untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Disebut sebagai kilesa.
rintangan, perintang. Ya bahkan kesuksesan secara duniawi pun sesungguhnya yang disebut niwarana ini hemat saya juga sebagai penghalang karena kemalasan di sana gitu. Nah, oleh karenanya kebajikan itu adalah lawan daripada hal-hal yang merintangi kebahagiaan itu. Ya, ternyata yang merintangi ada dalam diri kita, yang sesungguhnya kita dorong ingin bahagia juga diri kita. Nah, semua ada dalam diri. Nah, disitulah rumitnya. Maka ada kalanya ketika kita fokus pada berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan dan kenikmatan, seolah-olah kebajikan itu menjadi berat. Tetapi jika dipikirkan secara mendalam, seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha berkaitan tadi apa itu hukum kama, apa itu sebenarnya kehidupan yang disebut dengan anicca dukkha anatta, apa itu sebenarnya kelahiran kembali. Nah, maka dengan belajar inilah akhirnya kita terdorong untuk bergegas melakukan hal-hal yang bernilai, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ternyata kalau kita hanya berdasarkan hanya apa yang menyenangkan, nah itu tidak selalu akan menjadi kebaikan. Kalau Bante Dhamma Subuh biasanya enak di mulut, tidak enak di perut, begitu. Nah, jadi ternyata berbeda gitu. Jadi, nah dengan sadar hal ini, nah maka menjadi kita terdorong. Bukan akhirnya enak atau tidak enak, oh kita memiliki prinsip ini hal-hal yang baik yang harus saya lakukan. Mau enak, mau tidak enak, ketika kita sudah punya prinsip, tidak masalah lagi. Maka itulah nilai-nilai sebagai seorang manusia ini akan tertampak. Tetapi bagi mereka yang tidak bergegas, tidak bangkit, nah maka sesungguhnya secara batiniah, secara mental, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian secara sosial, nah kemudian juga tidak dilihat sebagai orang yang tangguh, orang yang bernilai. Nah maka dari itu mungkin ini menjadi satu dorongan bagaimana kita bergegas untuk membangun hal-hal yang bernilai dalam hidup ini, walaupun rasanya kadang-kadang tidak enak, begitu. Tetapi ketika kita berdasarkan prinsip-prinsip yang bernilai, sesuatu yang tidak enak itu pada akhirnya itulah yang bisa menyegarkan, menyehatkan, menguatkan, yang bisa menjadi sebab-sebab kebahagiaan yang tak ternilai pada waktunya. Saya kira begitu untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Iya, baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Dan ternyata memang kalau boleh saya bilang Bante ya, mungkin karena kita tidak seperti ikan tersebut ya Bante ya, tidak pernah mengetahui daratan, jadi mendengarkan cerita itu membayangkan sesuatu yang indah-indah, gitu ya Bante. Jadi kita semakin tertarik, merasa kepo gitu ya Bante, merasa penasaran gimana sih daratan itu, sedangkan kita selama ini hanya hidupnya di lautan. Tapi begitu ada orang yang menceritakan sesuatu yang kita tidak pernah, muncul ekspektasi di dalam pikiran kita itu pasti itu adalah sesuatu hal yang menarik, hal yang indah begitu. Padahal kan tidak semuanya seperti itu gitu loh Bante. Ya, itu yang mungkin bisa saya simpulkan, Bante. Oke, Bante, sebelum saya melanjut ke pertanyaan berikutnya ini, Bante, masih ada lagi beberapa pertanyaan titipan, Bante. Semoga waktunya masih cukup. Kembali saya persilahkan juga kepada Ibu Bapak, mungkin sudah ketemu ilhamnya.
sudah muncul keberaniannya untuk open kamera dan bertanya langsung kepada Bante. Saya persilahkan. Dan juga mungkin sambil kami cek juga Bante komentar-komentar yang ada di kolom chat channel YouTube. Nanti jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kolom chat di channel YouTube kami, Dhamma Meta Jember ataupun Dhamma Televisi. Nanti kami akan bantu untuk tanyakan secara langsung kepada Bante Siri Ratano. Oke, sepertinya belum ada ini Bante. Masih belum menemukan ilham. Baik Bante, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan titipan berikutnya. Kembali lagi Bante, tanpa nama, tapi hanya menitipkan pertanyaan saja. Oke. Bante, sering di masyarakat umum beranggapan bahwa karma baik atau karma baik hanya sebatas uang atau harta ataupun materi saja. Sedangkan karma baik bisa berupa kesehatan, kita masih sehat, keselamatan, kita tidak mendapatkan kecelakaan itu apa atau tidak mendapatkan musibah itu kan juga termasuk karma baik, Bante. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk terus berbuat baik, Bante? Ya, Akan Bante? ya, memang eh, apa? Jadi anggapan-anggapan ini memang menjadi mewarnai, menutup kita. Maka sebenarnya kan kita didorong untuk agar bagaimana kita keluar. Tidak lain kan pandangan benar, pikiran benar. Nah, inilah yang sebenarnya perlu terus-menerus kita lakukan pelurusan di dalam hidup ini. Berkaitan apa? Seperti kita bisa pelajari, mengingat kembali itu apa yang dikatakan berkah oleh Sang Buddha yang terdapat dalam Manggala Sutta. Nah, apa saja di sana yang disebut berkah? Yang kalau tidak salah ada 32 berkah itu dalam Manggala Sutta. Tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana, orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah, itulah keberuntungan. Begitu. Kemudian menghormat yang patut dihormat, memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Kemudian terlatih baik dalam tata susila. Itulah berkah. Nah, jadi masih sebagian besar yang disebut berkah menganggap bahwa sehat itu berkah. Dapat hadiah itu berkah. Misalkan dapat hadiah lotre gitu. Dapat undian, Bante. Nah, Sang Buddha tidak mengatakan begini, ini adalah efek dari kebajikan. Ini adalah, jadi tanpa diharap pun itu akan muncul ketika memang waktunya sesuai. Maka yang dimaksud berkah itu adalah dalam Manggala Sutta, ya pada saat seseorang ini melakukan faktor-faktornya. Nah, kita cari dah Manggala Sutta ini. Biar. Jadi dalam Manggala Sutta ini jelas. Jadi tak bergaul dengan orang bijak, bertempat tinggal di tempat sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Ini adalah berpengetahuan luas, berketerampilan
terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, ini adalah berkah. Membantu ayah dan ibu menunjang anak dan istri bekerja dengan sungguh-sungguh, ini adalah berkah. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah. Nah, jadi berkah ini adalah faktor-faktor baik yang bisa dipertahankan, kebajikan yang bisa dijaga dan dikembangkan sebenarnya. Kenapa? Untuk kesehatan, usia panjang, lahir di alam dewa, itu hanya efek dari semua tindakan ini. Begitu. Itu hanya efek. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, sudah otomatis. Maka yang dimaksud berkah justru ketika kita tidak lengah, justru ketika kita mengembangkan nilai-nilai luhur. Gitu. Bukan, nah ketika kita mendapatkan buah sebenarnya, dapat lotre, kesehatan bagus, rezekinya bagus, ini sebenarnya kita justru harus hati-hati. Karena itu kama wipaka, buah karma. Nah, kenapa? Kalau kita tidak hati-hati, terlena, terbuai, akhirnya alpa. Kealpaan itulah yang membuat apa yang sudah kita dapat tidak bermanfaat, atau bahkan hilang, atau tidak berguna, atau tidak menjadi kekuatan yang baru. Nah, jadi saat ini konsep kita harus kita benahi. Sesungguhnya kesehatan itu efek kalau kita rajin, menjaga makanan dengan baik, olahraga, istirahat yang cukup. Nah, maka itulah yang menjadi kesehatan terjaga. Kemudian tidak mau makan tidak terkendali, tidak mau olahraga, istirahat tidak cukup, pengen sehat, memungkinkan tidak? Nah, jadi kita belajar dhamma ini diajak menjadi manusia yang sehat, manusia yang bisa berpikir dengan cerdas, bukan kemudian seperti mistik sesuatu ada yang tersembunyi. Sesungguhnya dhamma ini mengajar kita hidup yang benar-benar terbuka, bukan hidup yang terselubung dengan imajinasi-imajinasi. Oh, orang itu kok sehat ya, kok orang itu walaupun begini kok sehat ya. Itu karena faktor-faktor perbuatannya. Ada perbuatan saat ini, ada perbuatan masa lalu, ada perbuatan akan datang. Saat ini adalah sebab, nah, sikap dari saat ini dan faktor kama lampau. Itu berbuah saat ini. Nah, jadi kalau saat ini landasan pikiran kita baik, yang lampaunya ini akan menjadikan yang baik masa lampau menjadi subur, yang jelek masa lampau menjadi kerdil kalau pikiran kita baik. Kalau hidup kita sekarang baik. Kalau hidup kita ini buruk, jahat, yang baik masa lampau menjadi kondisi, itu sekarang kerdil. Kemudian keburukan kita saat ini, nah ini menjadi landasan berkembangnya keburukan di masa lampau, begitu. Jadi saat ini menjadi penting, gitu. Saat ini seperti menjadi lahan kita. Jadi kalau kita banyak berbuat baik, yang buruk masa lampau menjadi tidak subur, yang baik masa lampau menjadi subur. Gitu. Kalau kita berbuat buruk saat ini, yang buruk masa lampau menjadi subur, yang baik masa lampau menjadi kerdil. Maka tidak ada alasan dalam hal ini akhirnya untuk kita tidak selalu bersiaga dalam hal-hal yang bernilai atau dalam hal-hal yang luhur. Begitu.
Karena saat inilah hal yang penting untuk kebaikan-kebaikan di masa-masa akan datang. Kebaikan perbuatan, tindakan-tindakan di masa akan datang. Kalau sekarang terbiasa baik, masa akan datang juga sulit. Orang baik itu sulit melakukan kejahatan. Orang jahat sulit melakukan kebaikan. Nah, ini bisa dipikirkan sendiri. Coba Anda tidak pernah, katakanlah, berjudi, diajak berjudi, Anda akan sangat sulit. Begitu. Tetapi bagi mereka yang senang, yang biasa berjudi, diajak untuk berbuat baik. Gitu. Tidak gampang. Gitu. Jadi, maka orang baik akan sulit melakukan kejahatan, orang jahat sebenarnya sulit melakukan kebaikan. Nah, jadi itu mungkin jawabannya tadi. Semoga bisa menjawab. Ya, baik Bante, terima kasih atas uraiannya. Dan memang benar sih Bante, ternyata kadang kita itu tidak menganggap hal-hal kecil yang ada di sekitar kita itu merupakan lagi adalah buah atau seperti tadi katanya Bante adalah efek dari karma baik kita Bante. Jadi kita masih sehat sampai sekarang. Kita bisa bertempat tinggal di tempat yang boleh dikatakan nyaman, tidak kekurangan apapun, begitu Bante. Terus kemudian kita juga tidak terkena bencana ataupun musibah apapun, begitu. Kita juga mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang mendukung, lingkungan sosial yang mendukung itu kan juga merupakan suatu karma baik. Dan ini kan juga merupakan apa ya Bante ya, boleh dikatakan buah atau efek Buah. seperti yang tadi Bante katakan. Ya. Tidak sadar gitu, tapi benar seperti tadi penanya tadi bahwa kadang di masyarakat itu bertanya bahwa berpikiran bahwa karma baik itu selalu bahwa oh iya saya beruntung, saya hoki dapat lotre, dapat ini ya berhubungan dengan uang, dengan materi. Padahal tidak seperti itu. Kalaupun Bante kita mendapatkan suatu musibah atau suatu kemalangan atau suatu apapun lah yang negatif. Tapi di balik itu sebenarnya kita pun juga ada juga karma baik yang kita bisa dapatkan. Ya. Mungkin seperti contohnya Bante, berkendara malam hari ternyata ban sepeda motor kita bocor. Tapi ternyata di seberang kita, di depan mata kita ada bengkel untuk tempel ban. Jadi kita tidak perlu capek-capek bawa Ya. sepeda motor. Nah, itu kan juga merupakan suatu efek atau suatu buah karma baik yang kita tidak tahu Nah, itu buah dari karma baik apa saya yang ingin kita sambung tanam, Bante. begini. Iya, Bante? Saya ingin sambung beginian. Jadi, orang baik itu akhirnya apapun itu menjadi baik. Betul, Nah, Bante. ini Dhamma ini mengajarkan begitu. Misalkan ada sebuah hal yang tidak baik, sesungguhnya bisa dipikirkan bisa menjadi kebaikan. Jadi satu contoh, kita ban kita bocor. Wah, betul-betul nih. Nah, dalam arti kita diuji kesabaran kita, padahal kita harus buru-buru ini. Betul, Bante. Nah. Udah buru-buru, telat ke kantor, telat kerja. Nah, jadi apalagi nanti dipotong, ya sudahlah. Gitu. Iya, Bante. Nah, ini latihan kesabaran, latihan melihat hidup. Kenapa? Sesungguhnya yang menjadi dasar, yang menjadi orang bisa timbul kebijaksanaan itu bukan karena terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan. Kalau terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan itu bisa sangat rentan menimbulkan kemanjaan. Tetapi tantangan, rintangan, ujian, kesulitan, sesungguhnya disitulah yang menjadi peningkatan kualitas batin atau kualitas hidup seseorang yang jauh lebih tinggi. Kebijaksanaan muncul itu karena mampu melihat penderitaan itu sebenarnya. Gitu. Bukan karena semua keberadaan yang serba cukup. Gitu. Jadi sesuatu yang serba cukup justru harus hati-hati karena itu bisa mudah membuat orang lengah. Jadi seperti pertanyaan di awal, nah jadi inilah sebenarnya justru jalan palsu yang dimaksud itu karena kita hanyut dalam hal-hal apa yang berkaitan dengan sensasi-sensasi yang sifatnya sementara, kita anggap itu adalah nyaman.
kita anggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka itulah yang menjadikan kita terjebak, yang menjadikan kita stagnan di sana. Lah Dhamma ini mengajarkan kita jangan berhenti di situ. Karena itu hanya sementara. Itu hanya seperti fata morgana. Begitu. Itu hanya seperti busa. Penderitaan sebenarnya ketika dipertahankan, dimengerti, sesungguhnya bukan penderitaan lagi. Oh sakit ini, oh benar kata Sang Buddha, memang tubuh ini sangat rentan. Maka ketika dia sadar, orang yang tidak menolak akan sakit dan kemudian jadi bahan pengertian seperti itu, maka menjadi manfaat besar. Tetapi bagi orang bodoh yang tidak mengerti, maka aduh kenapa ya kok saya begini. Mengeluh ya Bante. Makanya bukan semakin bahagia, dia semakin menderita. Semakin dia menolak, semakin menderita. Tetapi bagi orang yang mengerti, oh enggak apa-apa, ini latihan. Ya sudahlah, ini resiko hidup, ban gembes, semoga ada tambal ban dekat. Kalau enggak, ya inilah proses hidup. Semoga saya bisa memiliki ketahanan dalam berbagai hal. Nah, dengan demikian, bukan menjadi orang yang sekedar mengeluh, tetapi menjadi orang yang rasional. Nah, maka sudah barang tentu itu akan menjadikan orang itu tetap ceria walaupun keadaan apapun di dunia. Kalau yang buruk saja tetap ceria, nah hal-hal yang baik apalagi kan enggak sulit. Ya Bante. Begitu. Ya, ya benar sih Bante. Jadi kadang justru sebenarnya kalau saya pikir ya Bante, ketika kita dihadapi suatu kondisi yang tidak mengenakan, disitulah benar seperti ya seperti yang Bante katakan tadi, kesabaran kita diuji, kebijaksanaan kita itu diasah gitu Bante. Ya. Kalau misalnya kita kadang nggak sabar gitu Bante, ban kita bocor dalam kondisi kita maaf Bante kebelet ke kamar mandi, kebelet ke toilet, telat apa segala macem, wah kita justru malah ngomel aja terus Bante, bahkan tidak menutup kemungkinan kita berkata kasar gitu Bante. Jadi seolah-olah itu Ya, semakin memperburuk keadaannya Bante. ya ada kelasiman ketika muncul begitu bereaksi, tapi berikutnya kita ingat Dhamma, Betul Bante, betul. redakan. Lah ini adalah kebiasaan. Nanti pada akhirnya, ya maka kalau seperti kita bercermin, kita mengingat seperti guru agung kita, bahkan ketika beliau ini ingin melihat ke arah samping, beliau tidak hanya menengokkan kepala, tetapi beliau dengan badan ke samping. Begitu ketika ingin melihat di arah belakang, beliau bukan hanya sekedar nengok ke belakang, tapi dengan tubuh dia menghadap ke belakang. Mengapa? Nah inilah karena beliau ini terkontrol. Jadi semuanya ini terkondisi seperti seseorang yang biasa ya habis pagi, bangun pagi, lipat-lipat membereskan ranjang, setelah itu kemudian mandi, bersih-bersih diri. Nah, kalau ini menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, sekali waktu tidak melakukan hal itu, rasanya kan tidak nyaman. Nah, begitulah kebiasaan baik itu menguntungkan. Sehingga kalau kita tidak melakukan, rasanya ya tidak nyaman. Maka menjadi kebiasaan yang luhur, kebiasaan yang baik. Nah, oleh karenanya, ya kita ini kan senantiasa dalam Dhamma ini dilatih hal itu. Misalkan kita doa makan kita apa? Nah, kan ada itu kalau menjadi samanera, Pak Baja ya pasti direnungkan. Makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya untuk menjaga kelangsungan dan memelihara tubuh ini agar tidak cepat lapuk untuk membantu menjalankan kehidupan luhur, kehidupan suci.
Saya akan makan makanan ini sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak untuk menimbulkan rasa sakit yang baru. Nah, agar hidup kita tentram. Lah ini kan renungan-renungan kebenaran berkaitan hal-hal apa yang kita anggap nanti menjadi sebab-sebab kesenangan indria kita. Jadi kita renungkan makna sesuai dengan fungsinya. Jadi begitu tambahannya. Ya baik Bante, malah jadi diskusi sendiri Bante. Mohon maaf ya Bante. Oke Bante, ini masih ada lagi Bante titipan pertanyaan dan waktu juga masih ada Bante. Saya lanjutkan lagi ya Bante. Waktu masih ya ini ya? Masih Bante. Oh bagus. Saya pikir habis. Masih panjang ya? Apa Bante? Waktunya masih panjang? Masih Bante, satu pertanyaan lagi Bante, boleh Bante mohon izin? Oke, boleh. Oke, ya Bante. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Untuk terakhir, last question, last kesempatan ini saya kembali kepada Ibu Bapak ini yang bergabung di Zoom. Ada tidak yang ingin memanfaatkan kesempatan terakhir untuk bertanya langsung ini kepada Bante Siri sambil berdiskusi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan aja ya Bante. Ya, Bante, baik. bagaimana caranya atau tipsnya lah Bante atau nasihat Bante, kita bisa mempertahankan untuk secara konsisten atau disiplin untuk selalu berbuat baik Bante. Kan godaan itu ada aja Bante. Yang gitu. Jadi bagaimana kita Iya, bisa berteguh hati gitu Bante untuk selalu iya. berbuat baik gitu Bante. Dalam menjaga kebaikan ini memang apa? Semuanya itu kan bertingkat. Jadi sesuatu itu bertingkat. Jadi tidak flat, tidak sama. Jadi dan tidak bisa kita selesaikan semua, gitu kira-kira. Kebaikan itu kan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan dalam hidup kita, ya biasanya rasa malas, kemudian dorongan-dorongan yang menarik, itu kan tidak gampang kita hindari. Ya jadi dalam hal ini makanya kita kemudian mencoba menganalisa, menelaah mana-mana sekali waktu yang sudah bisa, oh ini yang luhur, yang baik, kan gitu. Jadi yang baik ini bagaimana kita tetap jaga, yang belum, oh ini. Jadi kita ini mencoba mengenali diri kita sendiri, mana yang bisa, mana yang belum. Mana yang sudah berkembang dengan ringan, mana yang kira-kira masih belum, masih sangat berat. Nah, itu adalah wajar. Karena kalau kita sudah sempurna dalam kebajikan, ya artinya bahkan kita tidak perlu lahir lagi di alam manusia, apalagi dan tidak lahir di mana saja, gitu. Justru gitu. Dan kita tidak perlu latihan, belajar ke wihara, ada dhamma kelas begini, ada Zoom. Tidak perlu lagi kalau kita sudah sempurna dalam kebajikan. Justru karena kita belum sempurna itulah kita ini bersama dalam rangka berlatih untuk membahas, untuk mengingatkan. Kenapa? Karena memang perlu kita ulang-ulang, begitu. Dan sangat mudah kita terlena. Kenapa? Karena tadi ketarik dengan anggapan-anggapan yang kita anggap ini lebih nyaman, ini lebih menarik, ini lebih indah, ini lebih mudah gitu. Nah, itu yang anggapan-anggapan inilah yang mudah menarik kita. Jadi dalam hal ini kita berlatih dengan oh ini yang sudah, ini yang belum. Jadi ya dulu saya sebelum memakai jubah masih ya remaja kecil begitu ya enggak gampang gitu dalam arti kemudian untuk melakukan
sampai memutuskan kemudian ya ikut Pak Baja gitu kira-kira. Memakai jubah ya enggak mudah. Nah, perlu macam-macam tantangan gitu. Sudah memakai jubah apakah mudah? Enggak mudah juga. Nah, jadi kita itu selalu punya tantangan gitu. Rintangan itu masih ada gitu. Sampai kita ya menyelesaikan tugas kita ketika kita sudah menghancurkan belenggu-belenggu batin kita itu. Jadi dimulai setidaknya saya tugas kita apa sebagai pegawai, saya menjalankan tugas-tugas kepegawaian. Nah, saya dengan tanggung jawab. Kemudian saya senantiasa berpikir yang positif, selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Ketika ada hal-hal yang buruk, saya pun harus menyelidiki, tidak serta-merta. Nah, hal-hal inilah yang terus kita bahkan perlu kita ungkapkan. Hari ini saya berniat, semoga saya tidak menemukan misalkan rintangan yang berat, tetapi saya akan melakukan apa sebisa saya untuk hal-hal baik, menghadapi siapapun, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Nah, jadi diniatkan, oh nanti ada, oh masih marah tadi, oh iya marah-marah. Nah, bagaimana saya besok? Nah, jadi ini harus terus-menerus. Ini yang namanya latihan. Tidak bisa kemudian, oh kita langsung, oh sudah mengerti itu baik, langsung kita menjadi baik. Tidak mungkin. Bahkan coba berkaitan dengan yang berkaitan langsung dengan diri kita, tentang kesehatan kita. Dokter menganjurkan jangan makan ini, jangan makan itu, misalnya. Kurangi ini, kurangi itu. Tiba-tiba mudah begitu? Nggak bisa, Bante. Nah, jadi demikianlah rumitnya gitu. Maka kita ini menjadikan diri kita itu eksperimen. Jadi kita jadikan juga kita bayangkan bahkan kadang-kadang diri kita sebagai anak kecil gitu. Kita membayangkan diri kita orang lain, diri kita ya seperti kita ngasuh anak kecil. Kamu harus ini istirahat, waktunya istirahat, harus tanggung jawab mengerjakan tugas. Lah ini terus-menerus gitu. Nah, upaya yang demikian ini namanya orang yang sadar, yang berusaha namanya. Orang yang demikian, orang yang punya berkah. Mungkin memang belum selesai, tetapi itu sudah menjadi satu keberkahan. Terus berupaya. Nah, dalam Dhamma, orang yang disebutkan sukses dalam hidup ini, kan ketika mereka mampu untuk mencapai kebebasan dari duka. Begitu. Mencapai kebebasan dari duka. Nah, pertama bagaimana duka itu bisa dibebaskan? Pertama, dia harus mempunyai pandangan yang benar. Disebut dia sebagai orang yang aman dalam Dhamma, ini ketika dia dikatakan sudah mengerti Dhamma, yaitu dengan bagaimana mengerti Dhamma, dia mengerti tentang diri, tidak salah pandangan tentang diri, yang namanya sakaya diti. Nah, menganggap aku, diriku, melihat ini yang indah, tetapi dia memahami bahwa yang disebut diri itu hanya sebutan. Sebenarnya tidak lain hanyalah proses saja, faktor-faktor saja, gitu. Bentukan-bentukan saja. Nyatanya sebenarnya tidak ada, gitu. Kebenaran yang tertingginya sebenarnya tidak ada. Mana itu Siri Ratano? Siri Ratano kan sebenarnya tidak ada, hanya sebutan saja. Begitu. Tetapi kalau tidak diberi nama, ini Siri Ratano, maka Anda bingung. Mau ngundang siapa ya? Ngundang itu. Nah, jadi ini alat bantu saja, menyadari kebenaran yang umum, namanya kebenaran umum. Jadi kalau saya disebut Siri Ratano sebagai kebenaran umum saja, tapi bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran sesungguhnya Siri Ratano ya tidak ada, hanya sebutan. Jadi kalau di sana ada yang
wah Sri Ratanu jelek, Sri Ratanu apa misalkan. Sebenarnya ya kita perlu merenungkan, Sri Ratanu hanya begitu aja. Gitu. Yang mana Sri Ratanu? Kan tidak ada. Apakah kepalanya? Apakah tangannya ini? Bukan juga. Gitu. Sri Ratanu hanya sebutan. Jadi berkaitan dengan diri ini bagaimana dipahami secara mendalam. Sehingga berikutnya kalau sudah mengerti tentang keberadaan akan kaitan diri ini juga dia akan meninggalkan yang namanya keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha. Karena yang sampai bisa menelaah sedalam ini kiranya apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Begitu. Yang dimaksud diri sehingga keraguan-raguannya lenyap. Lenyapnya itu juga dibarengi juga lenyapnya yang namanya ketahayulan yang disebut silabata paramasa. Nah, silabata paramasa ini bisa hilang. Kenapa? Ya karena diri ini hanya proses sebab akibat saja dari faktor-faktornya. Ketika sakit, ya memang faktor wajarnya sakit. Tidak harus minta ke pohon-pohon sana untuk agar sembuh. Ya gitu. Nah, tidak harus bingung dengan harus diupacarakan ini itu. Gitu. Ya perlu didukung dengan kebaikan-kebaikan. Dia tahu melakukan kebaikan apa sebagai wujudnya, yaitu dilakukan. Tetapi bukan dengan kebingungan dan rasa takut. Nah, makanya dia tidak dicengkeram oleh silabata. Lah, kalau sudah mengerti ini, sesungguhnya menjadikan hidup itu aman. Dikatakan pemenang arus tidak akan lebih dari 7 kali lagi kelahirannya. Nah, jadi bagaimana kebajikan-kebajikan itu mengarah ke situ. Apakah di situ sudah sempurna? Belum. Dia masih punya hanyut, masih punya kesenangan indria, masih punya kebencian. Begitu. Nah, ketika melemahkan kebencian, melemahkan kesenangan indria, nah ini baru mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu sakadagami. Jadi melemahkan dua belenggu lagi kesenangan indria dan kemudian kebencian. Kalau kesenangan indria total sudah tidak mengganggu lagi, kemudian terhenti, kemudian pikiran kebenciannya berhenti, maka disebut anagami. Ia hanya akan lahir di alam yang murni. 5 belenggu itu dipatahkan demikian, nah baru bisa lahir di alam anagami, lahir di alam murni. Nah, jadi bertahap demikian. Nah, jadi ketika seseorang sebagai seorang Buddhis, ya bagaimana setahap demi setahap untuk meningkatkan kualitas kebajikannya sampai kebajikan yang semakin halus, yang akhirnya bisa menuju hal-hal yang menjadi aman. Ya apalagi bisa menyelesaikan, kemudian tentang pandangan, tentang rupa, arupa, kemudian tentang mana, tentang awija, ketidaktahuan. Nah, kalau ini bisa diselesaikan, ya selesai. Maka terurai semuanya. Tidak ada duka lagi, tidak ada penderitaan lagi. Proses ini dilihat sebagaimana mestinya, tidak berlebihan, tidak kurang, tidak diingini lagi, tidak digandrungi lagi. Nah, jadi itu dilihat di itu, tidak terbayang-bayang lagi. Yang cantik, yang indah, yang bagus, yang tidak bagus, tidak terbayang lagi. Nah, maka hal-hal ini, sedemikian halus, ya kalau saya sudah, misalkan saya begini membayangkan besok makan apa ya, wah enaknya pecel, ya maka kalau tidak dapat pecel kan saya kecewa atau kurang pas. Kalau dapat pecel, masih pecelnya sesuai enggak?
Kalau harus dapat pecel, ya apakah memang tiba-tiba mesti langsung ada pecel itu? Nah, karena bayangan pecel itu pun bisa membuat macam-macam itu efeknya. Nah, apakah yang kita bayangkan hanya pecel? Coba bayangkan. Nah, itu kan gambaran-gambaran itu adalah eh, bentukan-bentukan yang kita bangun dalam alam pikir kita. Dan itu yang menjadikan kita mudah terombang-ambing di dunia ini. Maka mempertahankan kebajikan dan terus kiranya bagian dari kebajikan itu tidak lain adalah salah satu ya mendalami dhamma. Nah, inilah jalan satu-satunya agar kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebebasan daripada duka. Maka semoga dengan perbincangan malam hari ini, kita bisa menjaga nilai-nilai luhur, kebajikan, dan terus bisa meningkatkan, menguatkan, mengokohkan di dalam hati kita, sehingga kita menjadi sosok yang lebih baik. Terima kasih, saya kira begitu. Iya, terima kasih Bante. Sadu. Bante, karena berhubung waktu juga semakin larut ini Bante tanpa kita sadari waktu terus berlarut dan sepertinya kita juga asik diskusi Bante karena seru. Nah, tapi berhubung waktu juga sudah larut malam Bante. Mohon maaf Bante untuk sesi tanya jawab saya akhiri sampai di sini saja Bante. Terima kasih atas diskusinya dan juga kepada Ibu Bapak, saudara-saudari sedama yang menitipkan pertanyaannya kepada saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada titipan pertanyaan yang belum tersampaikan, yang mungkin di lain kesempatan nanti bisa ditanyakan kembali. Baik Bante setelah tadi kita mendengarkan uraian Dhamma, kemudian kita juga berdiskusi yang sangat menarik sekali. Bante mohon kiranya Sudi Bante untuk memberikan closing statement pada malam hari ini. Kami persilakan Bante. Ya, mari kita senantiasa dengan penuh kesadaran dan niat yang baik bahwa senantiasa kita sadar bahwa segala sesuatu berhubungan dengan karma kita. Segala sesuatu berkaitan dengan apa yang kita pikirkan. Untuk itu, ya kita merenungkan seperti apa yang biasa kita renungkan dalam Abhinha Pacawekana sebagai pengingatan hal yang baik, kenapa kebajikan itu harus kita miliki. Jara damomhi jarang anatito, biadi damomhi biading anatito, marana damomhi maranang anatito, sabehi mepiehi manapehi nanabawu winabawu, kama sakomhi kama dayadu, kama yoni kama bandu kama patisarano, yang kamang karisami, kalyanang wa papakan wa tasa dayadu bawisami, ewang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Bawatu sabba manggalang rakandu sabba dewata, sabba budanu bawena sadasoti bawandute, bawatu sabba manggalang rakandu sabba dewata, sabba dhammanu bawena sadasoti bawandute,
Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba sangghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Ya, atas closing statementnya juga Bante dan blessingnya Bante. Ya demikianlah Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian. Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 dengan pembicara Bante Sri Ratano Mahatera. Ya telah kita tadi dengarkan uraian Dhamma, kemudian kita juga sudah berdiskusi Dhamma. Tibalah saatnya kita berada hampir di penghujung acara kita pada malam hari ini. Ya, kembali saya mohon izin Bante untuk memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suparipannō Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Bante, kami mohon berkenannya Bante untuk memimpin pelimpahan jasa Bante pada malam hari ini, Bante. oh, ya, ya baik. Semoga jasa kebajikan terlimpah pada para leluhur, sanak famili, semoga semua turut berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Yadhawariwaha pura paripurendi sagarang, ewa mewa ito dinang petanang upakapati, icitang batitang tumhang kipamewa samijato, sabe purendu sangkapa, cando panaraso yatamani jotiraso, yatha sabitiyo viva jantusa paroko satu mate bawa tuantarayo sukidikayugo bawa abiwa dana sili sanicang utapacayino Cattaro dhamma wadanti ayu wano sukang Bhalang te ataladha sukita wirulha buddha sasane Aroga sukita hota sahasa behinyatibi Bawatu sapamanggalang rakandu sapa dewata Sapa buddhanu pawena sadasoti bawantu te Bawatu sapamanggalang rakandu sapa dewata Sapa dhammanu pawena sadasoti bawantu te Bawatu sapamanggalang rakandu sapa dewata Sapa sangkanubhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Bante Sri Ratano Mahatera. Kembali saya akan memimpin, saya akan mengucapkan Wan Okasa. Silakan dilanjut dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Terima kasih Bante. Ya,
Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, demikianlah acara Damasakaca Online pada malam hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025, yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan juga disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Ya, sebelum kita tutup, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh pihak panitia. Saya persilahkan. Ya, demikianlah beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak panitia. Dengan demikian berakhirlah acara Damasakaca Online Season 6 episode 41 pada malam hari ini. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bante Sri Ratano yang telah berkenan untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Dan juga kepada Ibu Bapak dan Saudara-saudari sedama sekalian, baik yang bergabung secara langsung melalui Zoom Meeting, ataupun juga yang bergabung melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Saya Yeni Siwali selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian. Sampai jumpa pada acara Damasakaca Online berikutnya. Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya.